Shalom jemaat Tuhan, ini minggu pertama bulan Desember di mana umat Tuhan di seluruh dunia mempersiapkan diri untuk merayakan hari Natal. Karena itu tema kita serial Khotbah di Bukit kita tunda dulu, kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Natal. Pada hari ini kita akan membahas lilin Advent dan Yesus sebagai terang dunia. Mari kita berdoa. Roh Kudus urapi hamba-Mu, saya tutupkan sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicara. Dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing, diarahkan, dikuatkan, diteguhkan, ditegur oleh firman Tuhan yang hidup. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita membandingkan dengan Matius 5 ayat yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama. Kalian adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. So sekalian, kita mau membahas pada awal daripada khotbah ini tentang Advent. So sekalian, Advent adalah periode penantian antara hari Thanksgiving yang dirayakan di Amerika, di Kanada pada awalnya tanggal 26 November, dan itu adalah sebenarnya hari ucapan syukur mereka, hari mereka berpesta karena adanya semacam panen musim musim gugur, ya, musim gugur menjelang musim salju. So sekalian, tapi mereka mengalami panen sehingga mereka ucap syukur kepada Tuhan, sehingga mereka mengadakan acara namanya Thanksgiving yang mereka rayakan tanggal 26 November. Dan Advent adalah periode penantian antara hari Thanksgiving 26 November dan hari raya Natal. So sekalian, secara tradisi, so sekalian, keluarga-keluarga di sana, Amerika, Kanada, mungkin tempat-tempat lain, menggunakan rangkaian bunga berbentuk lingkaran yang mereka letakkan di tengah-tengah meja dan menyalakan atau menyediakan 5 macam lilin. Dan mereka menyalakan satu persatu dari 5 lilin itu setiap kali mereka mau dinner, mereka mau makan malam. Sebelum mereka menyalakan lilin, mereka memberikan penjelasan tentang makna dari lilin-lilin itu. Ya, ada 3 macam warna, ada ungu, ada pink, dan ada putih. So sekalian, mari kita melihat tentang makna daripada warna-warna lilin ini. So sekalian, ini merupakan makna simbolis. So sekalian, setiap lilin mempunyai makna khusus yang berkaitan dengan kelahiran Yesus. Kita melihat yang pertama, yang disebut dengan lilin nubuat. So sekalian, lilin nubuat itu lilin ungu yang pertama, lambang pengharapan dan pengampunan Allah bagi manusia. Dalam perjanjian lama, umat Allah diberikan satu janji, diberikan nubuat oleh para nabi bahwa akan Tuhan Sang Pencipta akan memberikan pengharapan dan memberikan pengampunan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terus sekalian, itu lilin pertama. Lilin kedua adalah lilin Bethlehem. Itu lilin ungu juga, ya, lambang iman dan mengingatkan umat Tuhan akan pengalaman Yusuf dan Maria di dusun Bethlehem. Itu lilin ungu yang kedua. Lambang iman dan mengingatkan umat Allah akan pengalaman Yusuf dan Maria di dusun Bethlehem. Yang ketiga, saudara sekalian, lilin ketiga adalah lilin disebut dengan lilin para gembala. Nah, lilin ketiga ini berwarna pink, lambang sukacita yang dibawa oleh kedatangan Kristus kepada umatnya. Ya, bersama dengan kedatangan Kristus yang dinyatakan para gembala yang bernyanyi dan para gembala itu bersukacita, oleh karena itu diberikan warna pink. Ya. Kemudian yang keempat adalah lilin malaikat. Lilin berwarna ungu, semacam lambang damai. Lalu ungu yang ketiga, lambang damai dan keadilan, seperti berita yang disampaikan oleh para malaikat itu. Ya, para malaikat berkata, damai sejahtera di bumi. Ya, Tuhan akan memberikan lewat
Sang Mesias, ya, itu damai dan keadilan. Itu warna ungu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah lilin Kristus, warna putih, ya, lambang Kristus dan kemurniannya. Makanya diberikan warna putih. Itu merupakan 5 macam lambang yang dinyatakan dalam lilin yang berwarna-warni yang berbeda itu. Terus kalian, kalau firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus terang dunia, dan memang Yesus terang dunia, tapi kenapa Tuhan Yesus berkata kamu adalah terang dunia? Jadi siapa yang terang? Siapa yang sungguh-sungguh terang dunia? Terus kalian jawabannya, Yesus Kristus terang dunia, umatnya adalah sebagai reflektor cahaya Kristus. Kita memantulkan cahaya Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus kalian, saya bandingkan dengan demikian. Terus kalian, bulan itu kita melihat bulan purnama. Bulan itu sinarnya bagus sekali. Tapi sebenarnya bulan tidak punya sinar pada dirinya sendiri. Bulan punya sinar karena dia sebagai reflektor sinar matahari. Seperti gambar ini. Demikian juga dengan hidup umat Tuhan. Kita tidak mempunyai sinar yang memancarkan akan kemuliaan Tuhan. Kecuali kita memantulkan, merefleksikan sinar Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Terus kalian, kita memperhatikan dunia sedang mengalami kegelapan. Sehingga membutuhkan terang. Kita melihat, oh, dunia sekarang ada PLN, ada listrik. Kenapa kamu menyebut gelap? Terus kalian, di hadapan Tuhan, dunia yang penuh dengan dosa ini gelap di hadapan Tuhan. Secara rohani, dunia ini gelap di hadapan Tuhan. Gelap dalam berbagai bidang. Tentunya banyak, saya tidak menyebutkan satu persatu. Terus kalian, kegelapan pertama adalah kegelapan yang berkaitan dengan hubungan vertikal. Hubungan manusia dengan Allah. Setiap agama mengklaim kami mencari Allah. Kami sedang mencari Allah. Setiap agama mengklaim yang sama. Kami sedang mencari Allah. Saudara sekalian, namun ironisnya Allah yang dicari manusia berkata, enggak ada orang yang mencari aku. Roma 3:11. Tidak ada seseorang pun yang mencari Allah. Padahal agama-agama berkata kami sedang mencari Allah. Tapi Allah yang dicari itu berkata, enggak ada yang mencari aku. Kalau ada 2 pernyataan yang berkontradiksi, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ada yang bohong. Ya, manusia bohong, tapi Allah kok nggak mungkin bohong ya. Manusianya mungkin bohong. Kemungkinan kedua, ketika manusia cari, Allah sedang jalan-jalan, jadi nggak ketemu. Saya sedang mencari rumahnya Pak Sidin misalnya. Saya ke rumahnya dia. Tapi Pak Sidin sedang jalan-jalan, makanya nggak ketemu. Ketika manusia cari Allah, Allah sedang pergi, nggak ketemu. Tapi ini nggak logis ya. Allah kan maha ada. Maka dari itu Allah pasti maha ada. Di mana-mana beliau ada. Jadi kemungkinan kedua tidak logis. Soalnya kemungkinan ketiga, ini suatu hal yang penting yang Alkitab menyatakannya sebagai jawaban. Di hadapan Allah, manusia itu sudah mati. Dalam Efesus 2 ayat 1. Orang mati tidak bisa cari. Orang mati cari peti matinya pun tidak bisa. Orang mati tidak bisa cari. Karena manusia secara rohani sudah mati. Di dalam dosa kita tidak bisa mencari Allah. Itulah jawaban yang alkitabiah. Dan itu jawaban yang pas sekali. Yang mantap sekali. So sekalian, kalau kita melihat suatu hal yang penting, manusia sudah mati dalam dosa sehingga nggak bisa mencari Allah. So sekalian, oleh karena itu bagaimana caranya? Allah lah yang mencari manusia. So sekalian, ingatlah kita waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dikatakan Allah mencari Adam dan Hawa. Allah mencari manusia. Allah bertanya, Adam di manakah engkau? Ketika Allah bertanya, Adam di manakah engkau? Bukan berarti Allah tidak tahu, sebab Allah maha tahu. Tapi Allah menyatakan semacam kerinduannya untuk manusia meresponi panggilan dia. Adam di manakah engkau? Oh, sekalian,
Firman Tuhan berkata, anak manusia, sang firman Allah yang menjadi manusia, yang disebut sebagai anak manusia, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau bolpen hilang, maka bolpen sebagai benda mati tidak bisa cari saya. Saya yang mencari bolpen. Demikian juga manusia yang berdosa sudah mati di hadapan Tuhan. Sehingga perlu dicari. Dan dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19. So sekalian, ini suatu hal yang penting sekali. Hubungan vertikal yang gelap berpengaruh pada semua bidang kehidupan. Bidang moralitaskah, etikakah, etos kerjakah, berbagai macam bidang sudah gelap karena dipengaruhi oleh hidup manusia yang gelap. Hubungan vertikal manusia dengan Allah gelap. Manusia sudah mati di hadapan Tuhan. Tidak bisa cari Allah. So sekalian, sehingga kalau kita membandingkan, saudara, kalau ini MCB itu mati, maka mengakibatkan semua lampu, TV, kulkas dalam rumah itu mati. So sekalian, lalu bagaimana menolongnya? Ya harus nyalakan lagi MCB-nya itu. MCB-nya adalah pusat daripada aliran listrik ke dalam satu rumah. Demikian juga dengan hidup manusia. Jika roh manusia tidak dibangkitkan oleh Allah, oleh Roh Kudus, kita tidak bisa menggapai Allah. Kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Kita tidak bisa mencari Allah. Seorang bisa mencari Allah karena Roh Kudus sudah bekerja dalam hatinya, membangkitkan rohnya, sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah. So sekali ini suatu hal yang penting. Itu kegelapan dalam hal vertikal. Yang kedua adalah kegelapan dalam hal etika. Ya, so sekalian, kalau hubungan vertikal manusia gelap, maka mengakibatkan hubungan etika manusia dengan manusia terganggu. So sekalian, kalau kita melihat dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jika ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis adalah bapa segala dusta. Sehingga kalau ada sebagian orang suka berbohong, ya, walaupun katanya ini setengah benar tapi tetap sama juga bohong, ya, setengah benar itu sama dengan bohong. Kenapa ada dusta di dunia ini? Karena iblis yang menjadi biang keroknya. Dan manusia yang berdosa mengikuti teladan iblis. So sekalian, ada seorang bernama Hitler. Hitler seorang pendiri Nazi, akhirnya dia mati bunuh diri. Terus sekalian, tapi waktu jayanya dia berkata begini, kebohongan jika diucapkan 100 kali menjadi kebenaran. Kebohongan jika diucapkan 100 kali menjadi kebenaran. Jadi kalau saya bertanya kepada seorang teman saya, Hasan, ini warna apa jas saya? Lalu Hasan berkata, biru tua. Saya katakan, salah Hasan, ini warna putih. Kemudian Hasan akan berkata, Pak Robi ini joking kali ya. Mungkin dia berhumor. Betul Hasan, ini putih. Kemudian saya omelin dia, kamu buta warnanya, ini putih. Tapi Hasan berkata, itu biru tua. Kemudian dia bertanya kepada temannya yang di kelas, semua sudah saya kasih duit atau saya ancam. Kalau Hasan tanya, bilang ini warna putih. Dia tanya kepada temannya, si A, si B, si C, semua orang yang di dalam ruangan itu berkata putih. Waduh, si Hasan pulang ke rumah dia berkata, jangan-jangan aku yang sudah buta warna ya. Lalu orang dia ketemu di jalan, kamu lihat gak jasnya Pak Robi? Putih. Wah, semua orang ngomong putih. Maka si Hasan berkata, dia yang buta warna. Terus sekalian, memang betul dalam kehidupan kita sehari-hari, kebohongan jika diucapkan 100 kali menjadi kebenaran. Ya, terus sekalian, itulah cara-cara iblis untuk membohongi manusia. Walaupun itu bohong, tapi banyak orang berkata itu benar. Yang bohong jadi benar, yang benar jadi bohong. Terus sekalian, itu adalah cara iblis. Itu tidak benar, terus sekalian. Harus yang benar adalah benar, yang bohong adalah bohong. Yang dusta adalah dusta, yang jujur adalah jujur. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Zaman sekarang, zaman yang disebut dengan post-truth.
Post truth itu apa? Orang percaya kepada apa yang mereka ingin percaya. Orang percaya kepada apa yang mereka ingin percaya, itu post truth. Berarti apa saudara sekalian? Keinginan menentukan kebenaran. Jadi kebenaran itu ditentukan oleh keinginan manusia. Kita ingin agar orang itu sempurna, maka kita anggap orang itu sempurna. Pada orang itu banyak kesalahan, banyak kebohongan. Tapi karena kita ingin orang itu seperti itu, ya kita percaya. Walaupun itu tidak benar. Itulah post-truth. Keinginan menentukan kebenaran. So sekalian, kita melihat Tuhan mengajarkan kepada kita firman-Nya yang ya dan amin, yang benar, yang sifatnya kekal itu. So sekali kita akan melanjutkan dengan faedah terang. So sekalian, apakah faedah terang? So sekalian, yang pertama, terang itu memberi dinamika hidup. Terang itu memberi dinamika hidup. So sekalian bayangkan, kalau kita saudara lihat gambar ini, orang yang hidupnya dalam kegelapan, nggak ada dinamika hidup, nggak ada canda, nggak ada tawa, nggak ada belajar, ya, wah nggak ada dinamika hidup. So sekalian, terang memang memberikan manusia dinamika hidup, sehingga Tuhan memakai Thomas Alva Edison dengan hikmat yang dari Tuhan bisa menemukan bola lampu, bisa menemukan beberapa hal lagi, salah satunya bola lampu, sehingga akibatnya pabrik-pabrik bisa bekerja, para karyawan bisa bekerja walaupun malam hari, ya 24 jam dengan shift 3 shift kali. So sekalian, memang kalau adanya terang, maka terang akan memberikan dinamika hidup. Tapi kalau nggak ada terang dalam kehidupan ini, maka orang itu nggak punya dinamika hidup. So sekalian, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua dari terang adalah terang itu menghalau kejahatan. Ini salah satu gambar yang kami ambil di Semarang, Tugu Muda. Tugu Muda pada waktu malam, kalau nggak ada terang, nggak ada lampu, ya orang bisa melakukan kejahatan apa saja. Tapi kalau ada lampu, ada terang, mereka bisa duduk di situ, bisa ngobrol, ya. Terus sekalian mereka bisa melakukan berbagai kegiatan di situ. Kalau nggak ada terang, maka ada macam-macam kejahatan di situ. Memang terang menghalau kejahatan. Terus sekalian, Tuhan Yesus itu sebagai terang dunia, kehadirannya menghalau kejahatan di dunia ini, menghalau kejahatan dalam pribadi orang-orang yang percaya kepadanya. So sekalian, kalau kita perhatikan apa akibatnya jika kegelapan tinggal dalam hidup seseorang? Apa akibatnya? Ini gambar judulnya I do not live in darkness. Saya tidak hidup dalam kegelapan, tapi darkness live in me. Kegelapan hidup dalam saya. Kegelapan hidup dalam saya. Pikirannya sudah digelapi oleh berbagai macam kebohongan iblis. Ya, pikirannya, hatinya sudah digelapkan oleh hal-hal yang berdosa. Lalu sekalian, I do not live in darkness. Saya tidak hidup dalam kegelapan, tapi darkness live in me. Kegelapan hidup dalam saya. So sekalian, kejahatan membuat pikiran jadi kacau. Ya, suka bikin keonaran dalam masyarakat. Itu orang yang hidup dalam kegelapan. Ya, so sekalian, maka dari itu kita terus berdoa agar kondisi di Sigi, di Sulawesi Tengah itu, dan di tempat-tempat lain itu diberikan terang yang menguasai kota itu, ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kriminal, tidak lagi hal-hal yang sifatnya sadistik, ya, dan orang-orang yang hidup di kota di tiap-tiap bagian di negara kita hidup dalam terang. So sekalian, ini suatu hal yang penting. So sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, so sekalian, terang itu memberikan keindahan. Ya, terang itu memberi keindahan. Saudara lihat gambar ini, ya. Kota Jakarta indah sebenarnya. Banyak gedung yang indah. Tapi kalau kota Jakarta yang indah itu pada malam hari nggak ada terang, jadi jelek sekali. Tapi kalau ada terang, wah, kita melihat keindahan yang luar biasa. Ya, kita melihat Tugu Monas, kita melihat gedung yang lainnya. Bagus sekali. Memang terang itu memberikan keindahan. Hidup dalam terang Kristus itu adalah hidup yang indah, hidup yang tidak mempermalukan. Hidup yang tidak mempermalukan.
Orang tua kalau melihat anak-anaknya hidup dalam terang Kristus, bisa bangga dengan prestasi anak-anaknya. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Demikian juga anak-anak ketika melihat orang tuanya hidup dalam terang Kristus, mereka bangga melihat orang tuanya telah dipakai Tuhan untuk membesarkan mereka, menjadi teladan dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup sosial. Sekarang orang tua dan anak saling membanggakan. Karena mereka hidup dalam firman Kristus. Sekarang memang terang Kristus itu memberikan hidup indah. Hidup yang indah. Dalam kehidupan keluarga, dalam hidup berbisnis, dalam hidup sosial. Memang terang itu memberikan keindahan. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Yang keempat, saudara sekalian, terang itu ternyata mencegah kekacauan. Terang itu mencegah kekacauan. Kalau nggak ada terang, akan saling tabrak. Saudara sekalian, kalau nggak ada lampu lalu lintas, maka mobil dari berbagai arah akan saling tabrak. Tapi kalau ada lampu lalu lintas, dia akan mengatur. Yang ini jalan dulu, yang itu belakangan. Terus sekalian, kalau nggak ada terang, maka orang-orang akan saling tabrak. Tabrak properti orang lain, tabrak tanah orang lain, tabrak rumah orang lain, tabrak suami orang lain, tabrak istri orang lain. Karena apa? Karena hidupnya nggak punya terang. Terang itu mencegah kekacauan. Ini suatu hal yang penting. Terus sekalian, kondisi etika pada masa hakim-hakim dalam Alkitab dikatakan, pada zaman itu belum ada raja di Israel. Setiap orang melakukan apa yang dianggapnya benar. Kehidupan orang Israel waktu itu kehidupan yang subjektivisme. Kehidupan yang sifatnya relativisme. Apa yang kau anggap benar, oke. Tapi aku menganggap itu salah. Jadi subjektivisme, relativisme, ya. Tidak ada yang sifatnya mutlak. Firman Tuhan itu mutlak. Mengatur segala bidang hidup kita. Mengatur kehidupan bisnis, mengatur kehidupan pekerjaan, studi, keluarga. Ya, pergaulan sehari-hari itu diatur oleh firman Tuhan. So sekalian, firman Tuhan mencegah adanya tabrakan dalam kehidupan kita sehari-hari. So sekalian, yang kelima, terang itu ternyata menelan kegelapan. Ya, 1 Korintus 15 ayat 54. Yuk kita baca sama-sama ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus yang bangkit. So sekalian, kalau sekian tahun yang lalu saya pernah diajak oleh salah seorang anggota jemaat ya ke Surabaya. Malam saya pimpin kebaktian, siangnya ada seorang mengajak saya jalan-jalan ke satu monumen monumen kapal selam di Surabaya. Monumen kapal selam di Surabaya. Oh, so sekalian, baru kali itu saya masuk kapal selam ya, ternyata kapal selam itu dibentuk begitu rupa sehingga gelap. Ya, enggak boleh ada lubang, nanti air masuk. Terus sekalian, tapi di dalam kegelapan itu ketika salah seorang menyalakan listrik saklarnya di stek, ternyata terang datang. Ketika terang datang, gelapnya kemana? Gelapnya hilang. Hilangnya kemana? Ngumpet di balik dinding kapal selam atau ngumpet di bawah kursi? Ternyata tidak. Ketika dari gelap kemudian dinyalakan terang itu menelan kegelapan. Terang itu menelan kegelapan. Itulah luar biasa. Kalau seseorang menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, segala yang gelap itu ditelan oleh terang Kristus. Ya, menerima Kristus dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, dalam studinya, dalam pergaulannya. Segala yang gelap itu ditelan oleh terang Kristus. Oh, luar biasa. Ya. Kemudian yang keenam, ternyata terang itu luar biasa punya fungsi. Terang itu mengoperasi secara akurat. Ya, mengoperasi secara akurat. Yuk kita baca sama-sama. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.
Kristuslah yang akan mengadili semua manusia dari berbagai macam agama. Dari kota besar, dari desa-desa. Semua orang pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali akan diadili oleh Sang Hakim yang agung itu. Yang secara universal akan menghakimi. Itulah Yesus. Terus sekalian, jadi Kristus sebagai terang itu punya kuasa untuk mengadili. Saya kasih contoh, saudara. Ya, ini merupakan sinar laser. Sinar laser bedanya apa dengan sinar lampu TL, dengan sinar lampu yang lain. Sinar lampu TL itu terangnya biar. Tapi sinar laser itu punya fokus. Sehingga karena fokusnya sinar laser dipakai untuk mengoperasi. Operasi mata, katarak. Dan bisa melakukan operasi menghancurkan batu ginjal. Ya, terus kalian memang sinar itu punya kuasa mengoperasi. Tuhan Yesus sebagai terang itu berkuasa untuk mengoperasi hidup kita, mengoperasi hati kita. Sehingga disingkirkan segala yang kotor-kotor yang berdosa itu. So sekarang ini suatu hal yang penting. Dan ternyata bukan hanya Sang Kristus yang diberikan kemampuan untuk mengoperasi. So sekalian ternyata umatnya jika bersandar pada hikmat firman Tuhan dan bersandar pada hikmat Roh Kudus, bisa diangkat oleh sesama manusia menjadi hakim dalam menyelesaikan berbagai perkara. Ya, so sekalian dalam 1 Korintus 6 ayat yang 1 dan 2 dikatakan, mengapa ada di antara kalian yang berani pergi kepada hakim yang tidak mengenal Allah untuk mengadukan saudara seiman kalau ia bersekata dengan saudaranya itu? Mengapa ia tidak minta umat Allah menyelesaikan perkara itu? Apakah kalian tidak tahu bahwa umat Allah akan mengadili dunia ini? Jadi kalau memang kalian akan mengadili dunia ini, apakah kalian tidak sanggup menyelesaikan perkara-perkara pengadilan yang tidak berarti? So sekalian, umat Tuhan sebenarnya diberikan hikmat oleh Roh Kudus dan oleh firman-Nya untuk mengadili berbagai macam perkara berdasarkan prinsip firman Tuhan dan berdasarkan prinsip dan bimbingan Roh Kudus. Cuma masalahnya sebagian umat Tuhan itu ikut arus dunia ini. Dunia berbohong, umat Tuhan juga berbohong. Dunia korupsi, umat Tuhan juga korupsi. Sehingga karena ikut arus dunia ini, umat Tuhan tidak punya kuasa untuk menghakimi dalam hidupnya sehari-hari. Bahkan dihakimi dan dimasukkan penjara. Itu repotnya di situ. Terus kalian, ikan yang hidup pasti melawan arus. Sekali lagi saya sampaikan, ikan yang hidup pasti melawan arus. Jikalau hidup kita, kerohanian kita hidup, kita harus melawan arus dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau ikan mati pasti ikut arus. Itulah ikan mati. So sekalian, biar kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dunia bisa melihat, oh kalau mau cari kebenaran, tanya orang Kristen. Kalau mau cari hikmat, tanya orang Kristen. Kalau mau cari hidup yang benar dan suci, lihat orang Kristen. Ini suatu hal yang penting. Dan yang terakhir saudara sekalian, ternyata terang itu tidak menimbulkan keributan. Terang itu tidak menimbulkan keributan. Nah, sekalian lihat bagian firman Tuhan. Ia, yaitu nubuat tentang Yesus, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdegakkan suaranya di jalan. Kristus sang terang itu tidak berteriak atau menyaringkan suara. Maksudnya tidak suka omong, tidak cerewet, tidak teriak-teriak. Tapi dia melakukan apa yang benar. So sekalian, demikian juga dengan hidup kita. Terus sekalian, kalau kita melihat bagian ini penting sekali. Ya, kita lihat ini terang daripada lampu. Kalau kita dengar terang lampu, kok nggak ada suaranya? Kalau kita dengar lampu TL ada suaranya, tapi suara itu suara daripada trafonya. Tapi sinar itu nggak punya terang, nggak punya suara. Yang bersuara adalah trafonya. Bayangkan kalau setiap lampu yang kita pakai ini punya suara. Yang satu bunyi suaranya ser, suara yang lampu kedua yang berikutnya suaranya lain lagi. Wah, akan ribut sekali ruangan itu. Belum apa-apa terang itu sudah mengeluarkan suara. Ternyata memang terang tidak punya suara.
Kalau Kristus disebut terang dunia, memang beliau tidak istilahnya tidak cerewet, tidak bikin hal-hal yang keonaran lewat suara-suara yang tidak benar. Saudara sekalian, ada seorang psikolog berkata begini, anjing yang kecil gogoknya keras sekali, cerewet anjing kecil tuh. Tapi kalau kita datangin dia, kita hardik, langsung pergi dia. Itulah anjing kecil. Tapi kalau kita lihat anjing yang besar, dia nggak banyak gogok. Tapi dia cuma menggerang sedikit. Wah, kita sudah takut melihat tongkrongannya ya. Ada sebagian orang itu, menurut psikolog itu seperti anjing kecil. Dia sebenarnya penakut, tapi ngomongnya keras sekali. Terus kalian hidupnya nggak punya terang. Ya, hidup kita orang Kristen, biarlah kita sedikit bicara tapi banyak bersikap, banyak berbuat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mengikuti teladan Kristus sebagai terang itu. Kita tidak menimbulkan keributan, tapi orang melihat, orang dunia melihat umat Tuhan itu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tadi saya sebut terakhir, tapi ternyata lupa, ini yang terakhir. Sekalian, terang itu ternyata membutuhkan energi 2 kali lipat. Ya, sekalian, terang itu membutuhkan energi 2 kali lipat daripada menghasilkan suara. Sekalian, saya ambil contoh. Nah, kalau kita memakai beberapa batu baterai untuk lampu senter kita. Satu kali kita lihat kok lampu senternya nyalanya sudah redup ini. Kita mau buang baterai itu. Jangan langsung dibuang. Kalau baterai yang bekas lampu senter kita masukkan, kita pasang di transistor ini, ternyata suaranya masih keras. Kalau kita masukkan ke baterai, sudah redup dia. Tapi kalau kita masukkan di radio transistor, masih keras dia suaranya. Karena apa? Karena untuk menghasilkan terang dibutuhkan energi 2 kali lipat daripada untuk menghasilkan suara. Makanya dikatakan, kamu adalah terang dunia, kata Kristus. Kalau kita mau menghasilkan terang Kristus dalam hidup kita, mau merefleksikan terang Kristus dalam hidup kita, itu membutuhkan energi rohani yang 2 kali lipat daripada sekedar menghasilkan suara. Ini penting sekali, saudara sekalian. Nah, saudara, sehingga Tuhan Yesus pernah berkata begini. Yuk kita baca sama-sama ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita mau memantulkan terang Kristus dalam hidup kita, kita perlu lebih dekat bersekutu dengan Tuhan. Sehingga seperti bulan itu merefleksikan sinar matahari, demikian juga hidup kita bisa merefleksikan terang Kristus jikalau kita mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ya, kita rajin berdoa, rajin baca firman, dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan begitu dekat, seperti ranting dengan pokok anggurnya. Sehingga hidup kita bisa menghasilkan buah, bisa merefleksikan terang Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Biar akhirnya firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. So sekalian, saya ingin mengajak saudara menyanyikan satu lagu. Lagu ini saya tahu waktu saya masih kecil. Ya, di Jakarta, guru sekolah minggu kami mengajarkan satu lagu yang sederhana, tapi masih saya ingat sampai sekarang. Sampai sekarang saya sudah punya cucu, masih ingat lagu yang saya belajar waktu masih kecil. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia percaya. Yesus terang dunia, dia percaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Mari kita berdiri, kita nyanyikan. Kita dengar dulu saya menyanyikan, kemudian saudara mengikutinya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Mari kita berdiri. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang
terang dunia. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Sama-sama, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Sekali lagi. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami orang-orang yang diberikan kebahagiaan yang luar biasa, sukacita yang luar biasa, karena kami mengenal Tuhan Yesus Sang Terang Dunia. Bimbinglah kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa memantulkan terang Kristus dalam hidup kami sehari-hari, dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam kami studi, dalam pergaulan, dan dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Siapkan hamba-Mu, siapkan jemaat Tuhan, sehingga kami layak menerima perjamuan yang kudus. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk.